beliau membacakan hadis ini bahwa para sahabat sedang berlomba memanah. Waktu kumandang azan masuk, mereka masih memanah. Apa kata sahabat yang lain pada Rasulullah? Ya Rasul, udah azan, orang masih main aja. Apa jawaban Nabi? Hum fi sholah. Mereka ini sama dalam keadaan sedang sholat. Orang yang sedang memanah itu pahalanya sama dengan orang yang sedang sholat. Allahu Akbar. Selama dia masih memanah, selama dia masih mengumpulkan panah, mengambil anak panah dari jalan ke jalan, sama dalam keadaan sholat. Hum fi sholah, kata Nabi. Majelis ilmu, kalau kita sedang ceramah, tinggal seketik lainnya, hampir selesai lah. Kemudian waktu azan masuk, maka sunnahnya adalah sempurnakan dulu, baru kemudian sholat. Memanah juga begitu, sempurnakan dulu, baru sholat. Hum fi sholah. Mereka pahalanya yang mereka kerjakan ini sama dengan sholat. Tapi bukan berarti sholat selesai dengan memanah. Ambo walaupun usia muda Pak, bersemangat juga baru. Bahkan bulan Ramadan pun kemarin kita coba, berarti bisa. Saya coba dalam keadaan lepas kuda, gelof ya. Saya coba menggaya-gayakan memanah dalam keadaan itu. Saya coba. Karena ini bukan batas umur, nggak ada batas umur. Apa sudah berapa umur sekarang, Pak? 62. 62 masih usia jihadnya Nabi SAW. Ya, bapaknya mengatakan tua. Ayah saya udah 106 tahun. 106 tahun, hampir 2 kali lipat bapak, masih memanah dia Pak. Kemarin ini dia naik kuda, apa katanya? Bakudo Allah ya, katanya kan. Akhirnya memanah ya lain. Ya begitu. Masya Allah. Pak, tahu enggak dengan pemenang pemilihan raya kemarin tanggal 9 Mei, Mahathir Muhammad? Berapa usia Mahathir Muhammad? Antum lihat enggak bagaimana cara dia berdiri waktu pidato? Lurus atau bongkok? Cara jalannya berdiri atau bongkok? Antum tahu nggak apa aktivitas beliau dalam 1 minggu? Berapa kali? Berapa kali dia berkuda? Bandingkan dengan kita, 2 kali 3 kali 1 minggu dia berkuda tiap minggu di usia 92 tahun sampai sekarang. Maka malulah ya apabila ternyata bodinya terjaga, fisiknya terjaga, kesehatannya terjaga, karena nilai ibadahnya itu tinggi. Olahraga menyenangkan hati. Bahkan kata Nabi, siapa yang stres, siapa yang sedang mengalami beban yang sangat berat, siapa yang sedang suntuk dunia, ambil busur panah kamu, ambil anak panah dan lemparkanlah, semuanya akan hilang kembali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang suntuk, sedang stres, sedang sedang berduka, sedang sedih, ambil panahnya, tapi jangan ditargetkan ke lakinya. Membuat ati dan ibu. Jangan. Yang laki juga jangan pada orang lain, tapi ke target. Begitu, targetnya harus tempat yang aman. Ada adab-adabnya. Aduh, tinggal 7 menit. Kan disampaikan panjang lah. Gimana? Sebatas ini sudah terbakar semangatnya? Sampai saat ini, sampai tahap ini, maka setiap kita, anak-anak juga disiapkan di rumah. Busur-busur anak-anak yang standar anak-anak. Tapi saya tidak menyarankan yang standar bow. Biar kita fokus di horsebow archery. Tapi kalau ingin ambil standar bow nggak apa-apa, berarti itu pertandingan standar bow. Targetnya ikut pertandingan, ya. Kalau yang horsebow, ini yang bisa dibawa kemana-mana dan biayanya irit. Kalau yang standar bow itu mahal, semuanya serba mahal. Ini bukan gaya Islam sebenarnya. Gaya Islam itu irit, efektif, efisien, dan ini yang gaya Islam. Kalau horseback archery itu murah, efektif, ya. Baik, selanjutnya ganjaran memanah adalah 1 derajat di dalam surga. 1 derajat dalam surga. Ya Rasulullah, surga apa yang kau maksud? Derajat apa yang kau maksud? Kata sahabat bertanya pada Rasul. Ini saya bacakan hadisnya. Qatilu faman balagha bisahmin fa innaha darajah. Berperanglah kamu, maka sesungguhnya siapa yang melemparkan panahnya dengan 1 anak panah saja, dia adalah 1 derajat. Amma innaha laysat bidarajati abi ahadikum wala ummihi walakinnaha darajatun fil jannah. 1 anak panah dilemparkannya itu setara dengan 1 derajat, dan derajat yang dimaksud itu adalah bukan derajatnya ayah ibu kamu. Bagi kita, derajat ayah ibu kita di hati dan di kepala kita enggak? Dijunjung tinggi tidak ayah dan ibu kita?
pasti kita junjung tinggi. Kalau ada orang mengejek ibu awak, mati kamu awak untuk melawannya. Kan begitu kan? Begitu tingginya. Dan Rasulullah mengatakan, lemparkan anak panah kamu, untuknya 1 derajat. Ya Rasulullah, 1 derajat apa? Bukan 1 derajat ayah dan ibu, kata Rasul, tetapi 1 derajat dalam surga. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, man balagha bisahmin falahu darajatun fil jannah. Siapa yang melempar anak panah sampai kepada targetnya, ya, maka untuknya 1 derajat di dalam surga. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, jadi target punya 1 meter 1 meter. Ini ada lingkaran. Walaupun enggak nyampe ke apa? Ke yang lingkaran itu, tapi karena target aja lah dulu, yang petak tadi 1 meter. Maka untuknya 1 derajat surga, dalam surga. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya ya Rasulullah, wa mad darajah, apa itu derajat? Qala ma baina darajataini 500 am. Antara surga dengan surga itu kan nih, antara surga dengan surga itu adalah 2 derajat. 2 derajat. Jarak antara 2 derajat ini, kata Rasulullah, 500 tahun perjalanan. 1 derajat berarti 2 anak panah dilemparkan dapat 2 derajat. Maka itulah jarak satu surga dengan surga yang lain adalah 2 anak panah kita lemparkan di jalan Allah SWT. Surga Allah itu bertingkat-tingkat. Dengan kita lemparkan anak panah kita, maka kita mendapatkan perubahan dan peningkatan derajat. Dan nanti di akhirat yang bisa menaikkan derajat orang dengan cepat apa lagi? Ini hadisnya sahih, apa? Membacakan di depan Allah ayat-ayat surat-surat Al-Quran yang kita hafal. Setiap satu surat yang kita baca di depan Allah, maka naik 1 derajat. Kan begitu kan? Lalu kita baca lagi, naik lagi 1 derajat. Kita baca lagi, naik lagi 1 derajat. Yaitu surat demi surat dari Al-Quran yang kita hafal, naik 1 derajat, naik 1 derajat. 1 derajat itu adalah dari 1 surga ke surga lebih di atasnya. Hafal lagi 1 surat yang lain, lebihnya, terus. Tapi orang yang memanah 2 anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ingat, niatnya harus karena Allah, ya, maka adalah 1 derajat surga. 1 derajat surga. Sia-sialah umur kita kalau kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan menunggu besok lusa. Keluar dari pengajianku langsung cari di mana orang jual busur. Langsung cari. Tapi pergilah dengan orang yang berilmu tentang busur. Banyak orang terkicuh, hamba saya balik Banoto, batang langsung terkicuh. Hari pertama Ramadan dikicuh orang langsung. Mana Mas Mul? Lah terkicuh kami. Banoto kan lah tipis. Ban muka lah tipis, patutlah patang bunyi-bunyi cicit. Punya botak Banoto. Ya. Untung nggak hujan apa semacamnya. Lalu saya katakan, Mas Mul, ketika kami senang berkuda, tolong cari. Oke, dia pergi, ya. Lalu dibawanya langsung bocor bannya, padahal baru. Diperiksa deh Pak Isra. Iko ban apa namanya tadi? Ban suntik. Iya, ban itu. Harganya harga ban baru 400.000 satu. Jadi 2 ban itu 800.000. Padahal untuk ukuran awak kan bukan ringan itu, ya kan? Ketahuan. Entah ditukarkan beli lagi, entah enggak itu. Jadi ban aja dikicuh orang kita. Jadi masalah beli ini pun harusnya yang standar juga. Berikutnya, memanah adalah cahaya pada hari kiamat. Nah, ini yang saya kaget. Antum tahu? Kita nggak ada papan tulis ya. Udah nggak apa-apa. Waktu kita nggak banyak. Ini padang mahsyar. Di padang mahsyar ini semua orang dihisap. Lamanya 50.000 tahun. Di padang mahsyar. Tapi setelah selesai hisap, yang orang kafir langsung dihalau ke neraka. Sementara orang beriman dengan orang munafik dimasukkan ke sebuah gerbang. Siapa yang mendengarkan ceramah saya waktu saya di Masjid Trans di Bandung, ceramah tentang titian sirat ya. Banyak yang menangis, pemuda-pemuda juga banyak menangis. Itu ada sebuah gerbang menuju ke titian. Ada hamparan yang gelap di balik gerbang itu, gelap, maha gelap, segelap-gelapnya. Didekatkan telapak tangan gini nggak nampak apa-apa, saking gelapnya nggak ada nampak apa-apa. Nah, yang bercahaya nanti adalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak di dunia. Ini baru bercahaya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, kata Rasul. Ada yang cahayanya sebesar bukit. Ada yang cahayanya sebesar onta. Ada yang cahayanya sebesar badannya. Ada yang cahayanya hanya tangannya saja, seperti ini bercahayalah, tapi untuk dia saja. Ada yang cahayanya hanya setelunjuk, ada yang cahayanya hanya di sini, ada yang sama sekali tidak bercahaya. Orang munafik sama sekali tidak ada cahaya, sama sekali tidak punya cahaya. Nah, orang-orang yang banyak buat dosa, amalnya
Tapi kalau di Indonesia tolong lakukan dengan legal formal ya, legal formal. Kalau ada ngaku-ngaku teroris, kemudian dia pemanah, kita tantang para teroris yang pemanah itu. Setuju nggak? Kita tantang, hei kamu teroris, kamu kan pemanah, ayo adu kami dengan kami. Saya yakin itu penjahat-penjahat itu, masa ke kantor polisi bawa pemanah LBS-nya cuma 25? Kelinci aja nggak mati itu. Nampak betul usang gayanya. Usang gayanya, bawa panah, panahnya cuma 25 LBS. PVC pula tuh. Ditembakkan ke kelinci, gatal-gatal aja kelincinya tuh. Masa itu nampak betul nih primitif. Jelas ini bukan orang Islam, gak profesional. Kalau profesional itu dia tidak akan menyerang polisi, itu baru profesional. Nggak sembarangan, perhitungannya tepat dan sebagainya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdoa untuk para pemanah. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya, sasarannya, tepatkan ya Rabb. Wa ajib da'watahu, kabulkanlah doanya. Di sini doa Nabi ini ada sesuatu yang dipelajari oleh para ulama, bahwa orang yang memanah karena Allah doanya makbul. Orang yang memanah karena Allah, berlatih memanah karena Allah, doanya mustajab. Masya Allah. Saudara-saudaraku, setelah mendengarkan ini, rasa-rasa tak pantas lagi kita untuk menyanyiakan kesempatan. Saya tahu masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi saya rasa saya juga tidak boleh juga tak kaja-kaja untuk ke airport ya. Saya harus mengejar untuk terbang ke Malaysia. Nah, saya mau ke ladang alam warisan, mau belajar dengan Coach Akmal bagaimana bisa memanah dengan tepat, dengan baik, dengan benar, di atas kuda, dengan kelajuan maksimal. Nah, ini yang saya akan pelajari di siang Ramadan tentunya. Jadi kalau siang Ramadan saya melakukan itu, antum yang di sini bisa lakukan hal yang sama lah. Pergilah ke sana ke WDO. Insya Allah. Gimana kuda kita? Bagus kah? Sudah sehat? Alhamdulillah. Ya, karena ada kuda yang ternyata kehilangan kesehatannya malam tadi sehingga telap. Panjang, banyak sekali yang akan bisa kita sampaikan. Kata Rasulullah, berjalan di antara dua target. Sifu kita baru datang. Berjalan di antara dua target bila mengamalkan sunnah Rasulullah itu. Rasulullah kalau bulan Ramadan dia bergaya dengan semua pakaian terbaiknya. Ya, bergaya dengan pakaian terbaiknya, dan beliau menampilkan sekarang ini. Barakallahu fiik. Cuma kajian kita mantap hari ini. Ustadz nggak datang. Udah mau tutup Ustadz datang. Ala kulli hal, beliau prinsipnya malaidraku kulluh la itraku kulluh. Kalau kasadonya tidak dapat, jangan kasadonya ditinggal. Ujungnya jadilah, pokoknya bisa bergantung stek. Baik. Jadi target itu harusnya target di sini satu, target di sini satu. Kita lempar tetap kita ambil, tap. Kalau kita lempar lagi ke sana, tap, ya. Ma bainal gharadain, kata Rasulullah SAW, ma masya bainal gharadain, siapa yang berjalan di antara dua target, kana lahu bi kulli khatwatin hasanah, setiap satu langkahnya itu bernilai satu kebaikan. Hapus dosanya satu, naik derajatnya satu. Ya, satu langkah lagi, hapus dosanya satu langkah lagi, naik derajatnya satu. Terus begitu. Setiap langkahnya bolak-balik, hapus dosa satu. Cabut panah, tercabut juga dosanya satu. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi jangan suruh orang yang cabut-cabut panah, harus kita Pak, harus kita, karena mencabutnya dosa orang yang mencabut itulah yang dihapuskan oleh Allah. Dicabut pula dosanya satu. Ya Allah, langkah mulianya. Dan itu hanya ada pada panah. Ustaz, bagaimana kalau sniper? Enggak. Maaf, kalau anak panah bisa membunuh 100 orang. Tapi kalau satu peluru nggak bisa bunuh 100 orang. Satu tembak, tap, udah nggak bisa lagi dimasukkan. Bisa nggak pelurunya itu dimasukkan? Nggak bisa. Tapi kalau panah, tap, sambil berkuda, ambil balik panahnya, lemparkan ke yang lain. Betul nggak? Nah ini kalau dalam masa-masa perang. Karena panah ini ternyata ada 3 kegunaannya dalam Islam. 1, untuk perlindungan dan perlawanan. Untuk perlindungan dan perlawanan. 2, untuk mencari hidup, berburu. Untuk berburu dengan memanah, sehingga onta, kijang, rusa, kijang, rusa dan lain-lainnya itu kalau ditangkap, dagingnya itu bisa untuk makan keluarga dan bisa dijual, ya kan? Dan juga yang ketiga, untuk tujuan sport, tujuan olahraga sunnah dan sebagainya, yang pahalanya juga menggepupu-gepupu. Nah, ini luar biasa kita dapatkan. 3 ini diabadikan. Kalau sedang keadaan nggak perang kita nih kayak di Indonesia, alhamdulillah, ya.
Oh ya, tadi itu saya gurun betul lah orang-orang yang mengatakan pemanah-pemanah itu adalah, saya malah menantang siapa para teroris yang merasa dia adalah pemanah, hadapkan dengan kami hadapi dia dengan panah, gitu loh. Bahwa para pemanah bukanlah teroris. Kalau ada yang mengatasnamakan, coba kami tes, betul nggak dia pandai memanah? Jangan-jangan hanya bawa itu aja, pandai nggak dia memanah? Kita tes, kita kasih target. Dan kalau betul-betul manah, adu kayak zaman koboi dulu. Biar adu, ayo kita mana yang paling cepat, saling panah memanah kita dengan teroris itu. Ambo kok nampak lah teroris muka mau dabiahnya langsung pak. Muak betul saya. Dia menghancurkan nama Islam, menghancurkan nama baik Islam, yang diserang gereja segala macamnya. Ya Allah, pasar, tempat-tempat umum dan segala macamnya itu bukan teroris. Kalau memang betul-betul teroris ya, maka pasti yang dilakukannya profesional. Seluruhnya dilakukannya nggak ada betul yang profesional. Malang betul nasib teroris di Indonesia ini. Miskin-miskin, kere-kere, pakai golok menyerang kantor polisi. Memalukan. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan, saya loncat saja dulu kepada yang terakhir lah, karena masih banyak yang mau saya sampaikan dan ini semuanya menggairahkan. Yang terakhir, ada para sahabat sedang melakukan perlombaan memanah. Para sahabat ya sedang melakukan perlombaan memanah. Hadis ini sahih. Apa komentar Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Beliau membacakan hadis ini bahwa para sahabat sedang berlomba memanah. Waktu kumandang azan masuk, mereka masih memanah. Apa kata sahabat yang lain pada Rasulullah? Ya Rasul, udah azan, orang ini masih main aja. Apa jawaban Nabi? Hum fi shalah. Mereka ini sama dalam keadaan sedang sholat. Orang yang sedang memanah itu pahalanya sama dengan orang yang sedang sholat. Allahu Akbar. Selama dia masih memanah, selama dia masih mengumpulkan panah, mengambil anak panah dari jalan ke jalan, sama dalam keadaan sholat. Hum fi shalah, kata Nabi. Majelis ilmu, kalau kita sedang ceramah, tinggal seketik lainnya, hampir selesai lah. Kemudian waktu azan masuk, maka sunnahnya adalah sempurnakan dulu, baru kemudian sholat. Memanah juga begitu, sempurnakan dulu, baru sholat. Hum fi shalah. Mereka pahalanya yang mereka kerjakan ini sama dengan sholat, tapi bukan berarti sholat selesai dengan memanah. Mau bola mana tadi berarti sholat nak boleh ada. Tu awal ada kutu muncul orang tu sembarangan. Baik saudaraku, cukup sampai di sini saja mukaddimah ya. Nanti kalau di buku ini adalah buku ringkasan. Nah, ini juga, ini gaya kecebong atau gaya munafik atau gaya siapa saya nggak tahu. Ketika saya dihadiahkan buku ini, kan shooting tuh, dihadiahkan buku ini, saya berikan komentar, saya katakan saya rekomendasikan kitab ini, karena saya tahu kitab aslinya, Furusiyah Muhammadiyah oleh Syekh Ibnul Qayyim, kitab langka, sudah diterjemahkan, dan ini adalah ringkasan. Di ringkasan ini, bagaimana memilih panah yang bagus, bagaimana cara memanah, bagaimana supaya nggak luka di sini, bagaimana cara megang yang benar, semuanya diajarkan dengan teliti, dan bahasanya sederhana. Ini hebatnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Beliau menyebutkan dengan rinci bagaimana cara memperbaiki panah, bagaimana cara memperbaiki posisi semacamnya, apa-apa mazhab panahan semacamnya disebutkannya, ringkas sekali dan sangat simpel. Ini full gambar ya, full gambar. Ketika saya begitu, entah kecebong sekali lagi entah siapa, seperti dia berusaha menjatuhkan Ustaz Abdul Somad. Apa katanya? Teroris ini sedang mempromosikan buku terorisme. Kurang ajar betul. Iya, hanya cak dipuga muncul. Ini bukan buku terorisme, ini buku kebanggaan budaya Islam yang berkaitan dengan amal yang sangat besar yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Justru buku ini yang memandu kita untuk jangan sembarangan, karena ada adab-adab yang tinggi yang harus dijaga ketika dalam memanah. Manggari saja orang seketik arah itu nak boleh, harus tahan dulu tuh, sampai pastikan nggak ada lagi orang, baru boleh. Dan tidak boleh mentargetkan burung, tidak boleh mentargetkan burung, saya tidak boleh targetkan apalagi orang, kan begitu. Ini kalau untuk mencari hidup dalam rangka berburu, betul-betul yang boleh berburu dengan memanah adalah orang yang sudah menjadi pemanah tepat. Dia harus mentargetkan jantung, dan kalau sudah teruji di jantung yang tepat, kuda seorang lari kijang tuh, tak kena jantungnya, baru boleh dia berburu dengan panah. Kalau belum boleh sampai begitu. Kenapa? Kena jantung langsung mati. Dan kata Rasulullah, ini hebatnya memanah ya, kalau dengan senjata cetar, mati kijangnya,
dia menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Tapi kata Rasulullah SAW, jika kamu manah buruan, kena, ya kan, biarkan dia lari, lalu kamu telusurilah darahnya, kemudian kamu temukan dia sudah menjadi bangkai, makanlah, kata Rasulullah. Makanlah, inilah keberkahan daripada memanah. Sampai-sampai binatang yang mati karena panahan yang kita ini, tapi harus binatang buruan ya, binatang buruan yang halal dimakan dagingnya. Jangan dijadikan binatang sebagai target, setelah itu kita lepas. Memang untuk dimakan, tidak apa-apa. Memang untuk dimakan, memang untuk dijual dagingnya, nggak apa-apa. Kejarlah dengan panah. Itu pun pastikan memang betul-betul di hutan belantara, dan binatang itu bukan binatang yang dijaga oleh negara, ya, nggak apa-apa. Dan targetnya kalau ditemukan sudah mati jadi manu, nggak apa, ya, makanlah dagingnya, juallah dagingnya, halal, saking berkahnya memanah ini. Demikian hamba-hamba Allah yang saya cintai, jam 10.15 saya minta izin kepada semuanya, semoga apa yang saya sampaikan membakar semangat kita untuk mengejar pahala besar di bulan Ramadan ini. Pasti ada saat-saatnya kita jenuh baca Quran, capek duduk aja, ya, maka memanahlah dan jangan berhenti memanah. Ibu-ibu juga bisa, Bu. Ibu-ibu mulailah dari yang 25 lbs ya, yang ringan aja dulu. Nah, targetnya 5 meter aja dulu, kalau perlu 3 meter, aja 3 meter, targetkan dulu. Bertambah, udah grouping semua, mundurlah agak 2 meter lagi, tambah lagi. Udah grouping semua, mundur lagi 2 meter lagi, terus ya, jangan sampai awal-awal kayak saya dulu, Pak. Saya dulu tuh betul-betul menyesal saya sekarang. Saya beli yang langsung LBS-nya 50, 60. Pokoknya yang paling tinggi LBS itu paling hebat menurut saya kan. Saya beli, anak panah itu sebentar aja umurnya. Kenapa? Melencengnya kemana-mana. Dan kena tembok, kena dinding, hancur anak panah saya. Jaraknya itu yang nggak tahan. Dari 30 meter, 50 meter saya panah. Saya pikir itu yang hebat. Itulah kalau beramal tanpa ilmu itu akhirnya kita, padahal satu anak panah itu harganya 100.000 lebih. Ada yang satu anak panah kompon itu harganya sampai 500.000 lebih satu anak panah itu. Jadi harus dengan ilmu ya, kalau enggak kita rugi. Dari dekat-dekat dulu. Ternyata juara dunia, mereka tak pelatihan dari jarak 10 meter tiap hari sampai sekarang mereka latihan jarak dekat. Yang hebat itu bukanlah latihannya dari jarak jauh. Kalau jarak jauh nggak apa-apa, tapi seperti di Bukit Al-Faris. Di Bukit Al-Faris kan enak kan, memang tanah lapang dan bukit, sehingga kalau kita memanah letaknya jatuhnya cuma ke tanah dan mudah mencarinya. Bukitnya tuh kayak ini, kayak padang lapangan golf. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah rezekikan itu tempat untuk kita, alhamdulillah. Sehingga siapa yang mau puas-puas nanti untuk olahraga sunnah boleh di sana.